Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di perkuliahan kita hari ini di sesi 13. Di sesi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana evaluasi, karakteristik instrumen itu seperti apa, bagaimana menyusun instrumen. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Kita akan membahas berkaitan dengan validitas dan reliabilitas. Apa itu validitas? Apa itu reliabilitas? Akan kita bahas di pertemuan hari ini. Oke, validitas. Kita akan bahas secara pengertian terlebih dahulu. Apakah di sini sudah ada yang tahu validitas itu apa? Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas karakteristik dari valid. Nah, karakteristik instrumen, kan ada karakteristik instrumen kan. Pertama adalah instrumen itu harus valid. Apa itu valid? Nah, valid bisa diartikan sebagai ketepatan interpretasi dari sebuah instrumen evaluasi. Nah, bisa juga dikatakan keadaan yang bisa menggambarkan suatu instrumen tersebut apakah bisa atau mampu mengukur apa yang ingin kita ukur. Nah, itu adalah validitas. Jadi instrumen itu dikatakan valid jika bisa mengukur apa yang dia ukur. Tujuan kita mengukur panjang, maka instrumen ini bisa mengukur panjang. Coba kita bandingkan misalnya. Kita ingin mengukur panjang meja. Instrumen apa yang bisa kita gunakan? Oh, kita bisa menggunakan penggaris. Bisa nggak kita ukurnya valid? Jadi bisa benar-benar mengukur, oh ternyata panjang meja ini adalah 100 cm. Nah, itu adalah valid. Nah, dalam pengembangan sebuah instrumen, tentu harus ada dua aspek penting yang perlu dilengkapi selain karakteristik yang lain. Nah, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas itu merupakan tahap yang penting dalam sebuah pengukuran. Karena apa? Hal yang paling menentukan keberhasilan dari penilaian atau evaluasi itu adalah validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Nah, sekarang validitas itu bagaimana sih? Nah, validitas itu jika diubah dalam bentuk pertanyaan, apakah instrumen tersebut benar-benar bisa mengukur apa yang ingin kita ukur? Apakah penggaris ini bisa mengukur panjang? Apakah neraca ini bisa mengukur sebuah massa? Nah, dan apakah instrumen soal yang kita buat itu benar-benar bisa mengukur apa yang ingin kita ukur? Oke. Nah, itu adalah validitas. Ada dua hal yang yang penting dalam validitas ini ya. Jadi validitas itu mengukur apa yang dia ukur dan apa pengukuran tersebut bisa tepat diukur. Ada beberapa macam validitas. Yang pertama adalah validitas isi, kemudian validitas konstruk, yang ketiga adalah validitas empiris, kemudian validitas internal, dan yang terakhir ada validitas eksternal. Jadi ada 5 validitas. Validitas isi itu apa? Validitas isi itu ada validitas yang mengukur isi atau konsep variabel yang kita ukur. Jadi berdasarkan teori, kemudian berdasarkan pengalaman. Jadi di situ harus divalidasi oleh seorang ahli. Kalau misalkan kita instrumennya adalah instrumen pengukuran sikap, berarti mungkin bisa dinilai oleh seorang ahli karakter ya. Misal seperti itu. Bisa juga oleh peneliti itu sendiri dengan menyesuaikan antara kisi-kisi dengan instrumen, apakah sudah sesuai. Nah, kemudian ada yang namanya validitas konstruk. Validitas konstruk itu merupakan kesanggupan alat ukur untuk mengukur pengertian yang terkandung dalam konsep yang ingin diukur. Kemudian ada validitas empiris, itu membandingkan kriteria yang
diketahui untuk mengukur atribut tertentu. Nah, sedangkan validitas internal diukur dengan besaran menggunakan instrumen sebagai suatu kesatuan. Kemudian ada validitas eksternal, itu hasil ukur instrumen yang sudah baku. Jadi sudah ada alat ukur instrumennya ada sendiri, sudah ada. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengukur validitas itu? Ada dua cara, yaitu ada cara manual, yaitu menggunakan rumus seperti itu. Ada juga yang dibantu dengan program, yang namanya program SPSS, entah itu versi berapapun, itu di situ ada. Nah, untuk mengukur validitas, langkah pertama yaitu mendefinisikan secara operasional konsep yang akan kita ukur. Kemudian itu kita susun sampai tersusun alat ukur atau kuesioner atau instrumen soal yang ingin kita buat. Kemudian setelah itu kita uji cobakan terlebih dahulu. Bagaimana hasilnya? Nah, setelah diuji coba, maka data itu kita rekap. Kemudian kita hitung. Nah, bisa kita uji menggunakan uji statistik dengan korelasi atau product moment. Itu salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk memudahkan mendapatkan hasil validitas. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Tingkat validitas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tepatnya ada dua hal ya di sini, yaitu kemampuan pewawancara atau kemampuan dari instrumen itu sendiri. Apakah sudah sesuai dengan petunjuk yang di kuesioner itu, apa sudah sesuai dengan pedoman kuesioner atau tidak. Jika sudah sesuai, maka akan menghasilkan data yang lebih valid. Tapi jika tidak sesuai, maka akan terjadi bias atau ketidaksesuaian. Kemudian keadaan responden. Nah, keadaan responden itu mempengaruhi. Contoh, jika teman-teman ingin menyebar angket atau instrumen evaluasi ke beberapa siswa, tapi siswa tersebut ada beberapa siswa yang sedang tidak fit gitu, ada yang sedang sakit, pasti hasilnya tidak akan sesuai, pasti akan hasil analisisnya akan berbeda jika dibandingkan dengan jika seluruh siswa itu dalam keadaan yang sehat. Itu contohnya saya. Jadi ada berbagai keadaan yang bisa mempengaruhi validitas, entah itu kesehatan, entah itu dia lapar, entah itu sedang ada masalah. Jadi berbagai macam itu perlu kita pertimbangkan. Nah, itu merupakan validitas. Oke, jika ada pertanyaan bisa hubungi Bapak ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Nah, ada kaitannya reliabilitas dengan validitas. Setelah kita uji validitas, apa instrumen valid? Nah, kan bisa dikatakan valid, tapi belum tentu reliable. Nah, reliable itu adalah konsisten datanya. Jadi, jika diujikan di subjek A, ya valid. Jika diujikan di tempat B, dia tidak valid, maka ini bisa dikatakan kurang reliable. Maka untuk reliable itu jika kita ujikan di tempat A atau subjek A dan di subjek B hasilnya itu mendekati sama, maka itu bisa dikatakan reliable ya teman-teman. Nah, jika diubah dalam pertanyaan reliable itu apa? Apakah alat ukur yang dipakai tersebut tepat untuk mengukur konsep yang tidak diukur. Kemudian dalam reliabilitas ini menunjuk sejauh mana suatu pengukur relatif konsisten. Ya, relatif konsisten ya teman-teman. Jadi konsisten antara subjek A dan subjek B itu relatif identik hasilnya. Nah, itu bisa dikatakan reliable. Jangan sampai berbeda sama sekali gitu kan. Nah, itu berarti kan tidak reliable gitu. Nah, jadi
kedekatan atau reliabilitas dan validitas itu adalah semacam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam pembuatan instrumen, teman-teman harus memperhatikan hal-hal ini. Ya, validitas, reliabilitas dalam instrumen itu penting. Oke, pembahasan tentang reliabilitas dan validitas kita cukupi sampai hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan share di grup. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan belajarnya. Terus belajar secara daring, secara mandiri. Silahkan semua sumber kita open access, asalkan ingat sumber itu apa? Ya, sumber itu sumber yang kredibel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.